Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur ya hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di kesempatan hari ini juga sebentar juga kita akan menikmati perjamuan kudus. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua kita masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau sungguh besar Tuhan. Kau sungguh ajaib. Karyamu besar Tuhan dalam kehidupan kami. Pengorbananmu Tuhan sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih sungguh kita naikkan pujian dari awal. Dengan semua kita katakan, kasih yang terindah, yes Lord, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, oh ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Semua katakan, oh ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, buat kasih setia-Mu, buat pengorbanan-Mu Tuhan, bagi setiap kami. Yesus, haleluya, haleluya, glory, haleluya, Jesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sungguh Kau Allah yang ajaib, Kau Tuhan yang hebat. Terima kasih Yesus. Glory, haleluya, Jesus. Betapa kami bersyukur Tuhan memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Tuhan yang hebat. Engkau Tuhan yang begitu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang peduli akan hidup kami. Engkau Tuhan yang mencintai kami. Pengorbanan-Mu membuktikan bahwa kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Bapa, inilah sembah dan pujian kami Tuhan. Kami dekat di hadapan-Mu. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan jamah setiap kami. Berikan kami hati yang betul-betul mengasihi Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang betul haus akan Engkau Tuhan. Agar hidup kami lebih lagi ya Tuhan melekat kepadamu Tuhan Yesus. Terima
Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mestinya kita akan baik-baik provokatif ya. Sama-sama kita angkat Alkitab di sebelah tangan kanan kita, dan sama-sama kita katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Salam saudara semua yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Firman Tuhan sebelum kita disampaikan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan, kiranya buka hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menerangkan bahkan melakukan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Maksud dari firman Tuhan ini adalah kehidupan seorang percaya harus punya iman yang kuat dan dahsyat. Karena di tengah-tengah badai, kesulitan, keadaan goncangan dunia saat ini yang kita tahu bahwa dunia dirundung kesulitan karena virus. Dan kita hidup di tengah-tengahnya. Kita harus bertahan, bahkan kita harus kuat di dalamnya. Tujuan dari firman Tuhan pada hari ini yaitu melalui iman kita akan menyampaikan kebaikan Tuhan, kita akan menjadi saksi, bahkan bisa memuliakan Tuhan. Ada beberapa hal yang penting tentang iman. Kita akan membuka dari Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar atau pondasi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita lihat contoh dasar daripada bangunan, ketika membangun, mereka akan meletakkan pondasi atau dasar yang kuat, supaya bangunan itu dapat berdiri dengan kuat. Ketika badai datang, goncangan datang, dan apapun menerjang bangunan itu, dia akan tetap terus berdiri teguh. Dasar dari hidup orang percaya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam salah satu ayat firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Kita belum pernah melihat dia secara fisik, tapi kita percaya. Dasar kepercayaan itu penting. Karena tanpa dasar ini, kita tidak akan kuat bertahan di tengah-tengah dunia ini. Alkitab menjelaskan dari kitab Kejadian sampai Wahyu bagaimana pekerjaan Allah dilakukan. Sebelum dunia ada, Tuhan sudah menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Di dalam kitab Kejadian sampai Wahyu bagaimana pekerjaan Allah terus dilakukan sampai karya keselamatannya. Bahkan sampai akhir dunia ini ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus kembali. Kita percaya apa yang akan terjadi yang dituliskan melalui firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dasar ini sangat penting. Kepercayaan kita kepada Tuhan ini penting. Bukan sekedar main-main. Ada salah satu teman yang saya tahu, ketika itu dia beragama lain. Dan ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia memberi dirinya untuk dibaptis. Tetapi apa yang terjadi ketika dia kembali ke keluarganya yang beragama lain? Dia kembali lagi meninggalkan iman kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Lalu dia sampai saat ini tidak berbalik-balik, tetap kepada keyakinannya yang semula. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, dasar kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita harus pegang kuat. Mungkin banyak halangan, rintangan, tantangan, bahkan kesulitan sekalipun di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita menjalani hidup ini, mempertahankan iman kita, kita harus kuat dan bertahan. Tidak ada yang bisa menggoyangkan kita, apapun keadaannya. Karena kita percaya
bahwa apa yang kita letakkan di atas dasar yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus, itu menjadi keyakinan dan kepercayaan kita yang kita pegang selama-lamanya. Amin, saudara. Hal yang kedua, iman itu berhubungan dengan hubungan kedua belah pihak antara Allah dan manusia. Allah menghampiri manusia, menyatakan kasih-Nya. Hubungan yang terikat melalui iman. Dikatakan tanpa iman manusia tidak berkenan kepada Allah. Salah satu contoh di dalam tokoh Alkitab yang begitu kuat dalam kepercayaan imannya, yaitu Abraham. Bagaimana Abraham percaya kepada Tuhan yang memanggilnya keluar dari tanah Ur, menuju tanah Kanaan. Dia yakin dan percaya Tuhan yang memanggilnya keluar. Tuhan akan menuntun, Tuhan akan memelihara kehidupannya. Tuhan akan menolong hari lepas hari dari kehidupannya. Hubungan antara Abraham dengan Allah begitu kuat. Karena apa? Karena mereka ada satu kepercayaan satu dengan yang lainnya. Hubungan dibangun melalui komunikasi, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hubungan suami dan istri akan retak kalau tidak ada komunikasi satu dengan yang lainnya. Hubungan rekan bisnis dengan teman bisnis akan retak kalau tidak ada komunikasi. Hubungan dengan orang lain juga tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada komunikasi satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, iman memerlukan hubungan, komunikasi satu dengan yang lainnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana komunikasi kita selama ini dengan Tuhan? Apakah iman kita bertumbuh melalui hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan? Atau kita mengabaikan komunikasi kita dengan Tuhan? Atau kita melalaikan dari waktu ke waktu, kita membuang waktu kita dengan percuma tanpa komunikasi kita dengan Tuhan? Percaya saudara, iman hanya perlu dibentuk melalui proses hubungan komunikasi dengan Tuhan. Tanpa kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita akan tidak tahu apa yang menjadi keinginan dan kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Dan sebaliknya, tanpa komunikasi, kita tidak bisa mengetahui jalan hidup kita selanjutnya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau saat ini kita kurang komunikasi kita dengan Tuhan, kita mulai kembali. Kita meluangkan waktu kita, memberikan waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Kita bertanya apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Sehingga iman kita akan terus bertumbuh, berkembang, dan menjadi dewasa. Kita menjadi orang-orang yang mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, melalui iman percaya kita kepadanya. Hal yang ketiga, di dalam iman itu ada harapan akan janji-janji Allah. Dikatakan di ayat ini, di ayat 1 yang tadi kita baca, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada harapan akan janji-janji Allah. Perjalanan iman seseorang dimulai dari dia mengaku kepada Tuhan Yesus. Itulah perjalanan awal imannya bertumbuh. Setelah itu ada satu proses yang panjang yang harus dilalui dari hari ke hari untuk dapat melihat pertumbuhan imannya kepada Tuhan. Proses ini mengalami satu pertumbuhan yang akan berjalan terus. Di dalam proses ini tentu banyak kendala, banyak halangan, banyak kesulitan. Proses ini membutuhkan ketaatan, kesabaran, kesetiaan. Kita tahu Abraham adalah disebut bapak orang beriman. Kenapa? Karena dia sudah mengalami namanya proses. Prosesnya itu kesabaran. Ketika dia menanti janji Tuhan, dia berharap janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Dia taat. Apa yang Tuhan katakan dia lakukan. Dia setia melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Dia rindu hidupnya
terus mengalami janji-janji Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau saat ini saudara sakit, saudara imani akan terjadi kesembuhan. Walaupun mungkin ketika saudara berdoa belum terjadi apa-apa, tetapi iman ditentukan dari keyakinan, kepercayaan kita bahwa kita akan sembuh. Kita sudah sembuh. Dan banyak hal yang kita lalui bersama dengan Tuhan. Imani, yakini, harap akan janji-janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Manusia boleh ingkar janji, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang kita percayai, Dia selalu memegang janji-janjinya. Iman perlu harapan, janji-janji Tuhan. Saudara, tidak ada kata lain. Kita hanya perlu berharap bahwa apa saja yang tertulis di dalam Alkitab akan terjadi dalam hidup kita. Kesembuhan, pemeliharaan Tuhan, kebutuhan jasmani dan rohani, bahkan masa depan saudara sudah ada di tangan Tuhan. Amin saudara. Goal dari firman Tuhan, berjalan dengan Tuhan perlu langkah demi langkah, bertahan, maju, terus. Itu tergantung kepercayaan kita kepadanya. Melalui firman Tuhan ini, saudara diingatkan kembali. Saudara tidak salah memilih Allah yang saudara yakini, percayai adalah Tuhan Yesus. Dan di dalam Dia ada kebenaran. Pegang janji firman Tuhan dan percaya Tuhan akan menjawab semua kerinduan saudara. Amin saudara. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami akan selalu ingat firman-Mu. Terima kasih di mana Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru melalui firman-Mu. Supaya kami terus beriman di dalam Tuhan. Kami ingin maju bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Saya mau ajak saudara untuk kita sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus, ya. Sebelumnya izinkan saya dan kita semua sama-sama untuk berdoa terlebih dahulu, ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kalau kami bisa bersama-sama kembali berkumpul untuk perjamuan kudus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat apapun yang Kau telah berbuat bagi kami. Tuhan, saya berdoa biarlah perjamuan ini setiap kami dilawat Tuhan, setiap kami dijamah Tuhan. Tuhan, kami percaya Kau bersama-sama kami dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, mari kita sama-sama buka firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, mari kembali saudara kita sama-sama, saudara ambil waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan, untuk merenungkan kebaikan Tuhan, untuk merenungkan kemurahan Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Mana Engkau mau mati buat kami, Engkau mau tebus dosa kami, Engkau mau berkorban bagi kami Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur, sungguh kami bangga kepadamu. Engkau sungguh Tuhan yang luar biasa. Tuhan, ampuni kami, Kau selama ini kami salah, kami lupa, dan kami main-main atas pengorbanan-Mu. Tuhan, mulai hari ini Tuhan kami mau bertobat. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan. Tuhan melihat bagaimana Engkau sudah mati kayu salib buat kami, berkorban semuanya buat kami. Tuhan, kami mau hidup lebih sungguh-sungguh dengan Engkau. Roh Kudus, Tuhan Yesus sekali lagi lawat kami. Sebentar kami akan minum dan makan tubuh dan darah-Mu. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau mau sucikan, kuduskan roti, kuduskan air anggur ini Tuhan. Kami percaya roti dan air anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Saudara, saya mau ajak saudara untuk kita sama-sama angkat roti di tangan kanan. Saudara boleh sama-sama kita naikkan roti ini ya, dan kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat tubuh-Mu yang hancur tercurah buat kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Tuhan, tubuh-Mu hancur untuk menggantikan kami, sehingga kami saat ini Tuhan yang hancur, kami punya masa depan, kami punya kekuatan bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, pemulihan, jalan keluar ada dalam kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, amin. Mari kita makan sambil bersyukur. Thank you Lord. Saudara, mari kita sama-sama angkat air anggur. Saudara, kita tahu ini adalah darahnya Yesus yang tercurahkan dosa saudara dan dosa saya. Mari saudara, kita mengingat kebaikannya. Dia korbankan darahnya buat kita. Dia korbankan hidupnya buat kita. Saudara, ini darah ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan mahal. Dan dalam darah ini mengandung kehidupan. Saudara, Dia berikan kehidupannya buat kita, supaya kita yang tidak punya hidup, kita memiliki hidup yang berkelimpahan. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sebab itu hari ini sudah perlu percaya, diberikannya hidupnya buat saudara, sehingga siap daripada kita yang lemah, kita bisa mengatakan kita kuat. Siap kita yang miskin, kita katakan kita kaya. Siap kita yang punya masalah, kita bisa mengatakan kita keluar sebagai pemenang. Mari sama-sama kita minumnya dan bersyukur. Saudara, mari ambil waktu untuk bersyukur. Rapa shikara lama takarama shikara lama. Bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur sekali lagi Tuhan, kalau kami boleh makan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami. Kami percaya ada jalan keluar. Kami percaya Tuhan, pintu-pintu terbuka. Oleh sebab itu Tuhan, saya berdoa, setiap kami yang sakit kami sembuh dalam nama Yesus. Setiap kami yang punya pergumulan, apapun pergumulan kami, Tuhan sudah buka jalan. Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, mulai saat ini Tuhan, kami juga bertambah dekat dengan Engkau. Tuhan, kami makin intim dengan Engkau, sebab Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Roh Kudus, izinkan kami mulai saat ini, kami bisa mengerti Engkau, kami bisa mengenal Engkau in the deeper way. Roh Kudus, bawa kami Tuhan, untuk kami berjalan dari satu iman kepada iman yang lain, sehingga kami boleh benar-benar jadi serupa Kristus. Bapak, terima kasih, saya berdoa, biar setiap daripada kami Tuhan, mulai saat ini Tuhan, kami terus jadi berkat, kami berbuah dan jadi serupa dengan Tuhan. Bapak, terima kasih buat berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita angkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa,
dan persekutuan di dalam anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan penghiburan di dalam rohnya yang kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin.